Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang insya Allah penuh berkah ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Dan di pagi hari ini kita tentunya akan belajar memperdalam ilmu agama kita sebagai penuntun, sebagai bekal dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan pagi hari ini sudah hadir beliau Ustadz Sunarno yang insya Allah akan membersamai kita, memberi pembelajaran kepada kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi hari ini ya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu ya, Ustaz. Dan untuk pagi hari ini nanti kita akan membahas tentang apa ini, Ustaz? Tentang umur adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Baik, umur adalah amanah, dan itu tentunya umur yang sudah Allah berikan akan dimintai pertanggungjawab ya kelak di akhirat nanti. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Anda dapat telepon di nomor 02716793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Baik pemirsa dan pendengar, untuk di segmen yang pertama ini mari kita siapkan diri kita, siapkan catatan kita untuk mendengar tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sunarno. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita masih diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang umur adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap pergantian tahun manusia sibuk menghitung jam, hari, kalender, namun sangat sedikit yang menghitung kekurangannya, yang menghitung kekhilaafannya, apalagi dosanya. Juga menghitung amal, apa yang belum dikerjakan, dan juga kita menghitung umur yang semakin berkurang. Karena Allah tidak akan bertanya, kamu merayakan tahun barumu itu dengan apa? Namun Allah akan bertanya, umur yang aku berikan kepadamu, kamu habiskan untuk apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Furqan ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti agar manusia mengambil pelajaran atau manusia mau bersyukur. Maka dengan ayat ini Allah memperingatkan kita, pergantian waktu adalah peringatan, bukan untuk dirayakan. Karena setiap waktu yang berlalu itu jatah hidup kita berkurang, umur kita berkurang. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, sampai tahun yang kita lalui.
si kita semakin mendekati kepada kematian, sadar atau tidak sadar. Maka waktu itu supaya disyukuri, umur itu untuk disyukuri. Maka kita yang sampai hari ini masih diberikan kehidupan adalah suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan pada kita. Karena banyak di antara saudara kita yang tidak sampai pada tahun berikutnya. Bahkan walaupun sampai pun kadangkala diuji dengan penyakit, diuji dengan sakit, sehingga dalam hidupnya berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya dengan berbagai upaya, berbagai pengorbanan, baik tenaga, waktu, harta, habis untuk demi sehat. Lah kita ini yang sampai detik ini Allah masih anugerahkan kenikmatan sehat, mari kita syukuri. Maka untuk mensyukuri umur, tentu kita ini mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, baik itu ibadah kita, baik yang wajib apalagi, tambah yang sunnah. Tentu ini harus kita tingkatkan demi untuk mensyukuri kesehatan dan umur yang sampai detik ini Allah masih dianugerahkan pada kita. Dan waktu kita, umur kita, mari kita gunakan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, membawa maslahat untuk dunia dan akhirat kita. Karena bagaimanapun kita sudah sering diingatkan dalam hadis At-Tirmidzi nomor 2417, Rasulullah mengajarkan pada kita, la tazulu qadama 'abdin hatta yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Saudaraku, maka tahun baru itu kita harus menyadari bahwa usia yang ada pada kita itu semakin berkurang. Berarti kita berkurang jatah hidup kita di dunia. Ini harus kita sadari. Maka mari kita menyambut tahun baru itu dengan iman, dengan akhlak, dan dengan tanggung jawab. Maka cara yang tepat dalam menyambut tahun baru itu, mari kita tingkatkan muhasabah kita. Kita menghitung-hitung diri kita. Bukankah kita sudah sering mendengar peringatan dari Allah SWT? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka mari kita jadikan kita masih diberi kesempatan, mudah-mudahan sampai pergantian tahun baru itu sebagai momentum muhasabah diri kita dan juga muhasabah pada keluarga kita. Tidak aja muhasabah untuk diri, tapi keluarga. Mari
maka kita ajak keluarga kita. Kalau namanya keluarga itu ya suami, ya istri, ya anak-anak kita. Bagaimana tentang sholatnya, baik bapak, ibu, anak-anak kita, atau siapa yang berdomisili di rumah kita. Sudahkah sholatnya itu diperhatikan dengan baik? Baik waktunya, baik sholat jamaahnya, dan juga sholat-sholat sunnahnya. Apakah dalam keluarga kita ini bisa hidup dengan Al-Quran? Maksudnya apa? Kita sebagai suami, sudahkah kita hidup mengamalkan hasil kaji Al-Quran sehingga menjadi suami yang soleh? Jadi istri, sudahkah istri itu hidup dengan apa yang diajarkan oleh Quran sehingga menjadi istri yang solehah? Anak-anak kita, sudahkah kita ajari, kita didik, kita bimbing dengan Al-Quran sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah? Ini penting untuk kita perhatikan. Dan juga kita dalam keluarga itu, apakah kita semakin dekat pada Allah atau justru semakin jauh? Ini bisa kita evaluasi. Kita sebagai suami, sebagai ayah, apakah semakin dekat pada Allah atau justru semakin menjauh? Sebagai istri juga begitu. Sudahkah semakin dekat pada Allah atau semakin menjauh? Berarti kalau semakin dekat itu semakin ketaatannya, semakin meningkat ketaatannya. Kalau jauh berarti semakin mengabaikan apa yang Allah ajarkan, Rasul ajarkan. Dan juga anak-anak kita, mari kita didik supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang dekat pada Allah. Jangan sampai anak-anak kita itu semakin jauh dari ajaran agama. Kalau namanya agama, mesti Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu yang terjadi, kerusakan demi kerusakan yang akan timbul. Maka bagi siapa saja yang semakin dekat pada Allah, insya Allah hidupnya dalam perbaikan-perbaikan. Namun kalau hidupnya itu jauh dari Allah, yang timbul kerusakan dan kerusakan. Saudaraku, maka mari betul-betul kita jadikan momentum ini sebagai muhasabah diri kita untuk memperbaiki diri. Tentang ibadah kita, sudahkah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW? Bagaimana akhlak kita dan seterusnya. Kemudian dalam bermuamalah, sudahkah kita hiasi dengan kejujuran? Kita hindari kebohongan, kecurangan, dan lain sebagainya. Kita juga semakin meningkatkan hubungan kita pada Allah dan hubungan pada sesama manusia, karena itulah yang akan membawa kemuliaan kita dalam hidup. Mari kita jadikan diri kita, kalau kita ini sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua yang bisa menjadi teladan, bukan hanya sebagai penasehat. Karena anak-anak kita, istri-istri kita, itu banyak belajar dari contoh, bukan ceramah. Walaupun banyak kita ceramai, kalau kita tidak bisa menjadikan contoh, bagaimana akan meniru kebaikan itu? Apalagi cuma dimarah. Kita hanya pintar marah, tapi tidak pintar memberikan contoh.
Ini harus kita koreksi pada diri kita. Saudaraku, kemudian kita juga dalam menyambut tahun baru itu, mari kita gunakan sebagai awal untuk membersihkan dari dosa-dosa. Kita berazam hidup ini semakin taat pada Allah dan berusaha untuk menghindarkan diri dari kedurhakaan, kemaksiatan, yang semuanya itu akan menimbulkan dosa dan keresahan dalam hati kita. Bukan justru tahun baru untuk pesta maksiat. Itu yang bisa kita lihat. Maka Allah berfirman dalam surat Furqan ayat 72 itu, walladzina la yashhaduna az-zur. Hamba-hamba Allah yang Rahman itu tidak menghadiri perbuatan yang sia-sia. Kita tidak senang apalagi hadir. Ini harus kita perhatikan. Maka termasuk az-zur, pesta yang hura-hura, itu kita nggak perlu menghadiri di situ, apalagi ikut-ikut. Rasa senang saja tidak ada. Maaf, sering kita lihat main kembang api dengan berlebihan. Itu kan mubadir. Itu mubadir. Ini harus kita hindarkan. Kemudian berdesak-desakan campur baur laki dan perempuan tanpa batas. Itulah fenomena yang ada. Maka kita diberikan pelajaran oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, setiap waktu yang berlalu tanpa ketaatan, tanpa kemanfaatan, tanpa kebaikan, itu adalah suatu kerugian hidup. Maka mari saudaraku, betul-betul kita perhatikan. Kemudian kita juga harus mari kita banyak tobat kita pada Allah SWT, banyak istighfar kita pada Allah. Karena disitulah yang akan membawa kebaikan pada kita. Kalau Allah saja ingatkan pada orang-orang yang iman, wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun, hei orang-orang beriman, bertobatlah kalian pada Allah. Loh, ini orang yang beriman, la'alakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Surat Nur ayat 31. Apalagi yang kita banyak kekurangan. Rasulullah saja mengajarkan dalam hadis Muslim nomor 2702. Ya ayuhan nas tubu ilallah, fa inni atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Hei manusia, bertobatlah pada Allah. Aku Nabi. Nabi itu hamba yang tidak berdosa, maksum. Itu setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Lah bagi lagi kita. Maka dalam kehidupan dunia ini, saudaraku, kita diingatkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan dalam makolahnya, dunia ini semakin pergi membelakangi kita dengan usia, dengan umur yang ada pada kita ini, dan akhirat semakin mendekat pada diri kita. Maka apa yang kita persiapkan? Maka mudah-mudahan kita semakin menyadari supaya kita ini, usia kita dalam hitungan bertambah,
namun kita ingat jatah hidup kita semakin berkurang. Maka kita mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dan bisa mensikapi dengan baik untuk lebih meningkatkan takwa iman kita pada Allah SWT. Begitulah saudaraku, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Sunarno yang sudah memberikan materi dan pembelajarannya kita di pagi hari ini. Tentunya mengenai umur adalah suatu amanah yang tentu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan di momen pergantian tahun ini, harapannya nanti setelah berganti tahun, kita tentu dapat memanfaatkan umur kita sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal kehidupan yang sesungguhnya, gitu. Bekal kehidupan yang sesungguhnya ketika kita sudah di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, nanti di segmen yang kedua akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Hidayah. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita sudah masuk ke segmen yang kedua pada acara Fajar Hidayah pagi hari ini, masih bersama beliau Ustadz Sunarno dengan tema umur adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan di segmen yang kedua ini kami tentunya memberi kesempatan kepada Anda, bagi Anda yang ingin bergabung menanyakan sesuatu hal yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Sunarno secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0271 6793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik, kita menuju pertanyaan yang sudah masuk ini Ustadz, yang ada di pesan WhatsApp. Ada Bapak Tomo di teras, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, untuk menyambut tahun baru, lalu apa yang seharusnya kita lakukan, Ustadz? Dan apa ada tuntunan puasa mutlak? Terima kasih. Ya. Jadi kita ini ya, sebagai seorang muslim, dalam hal pergantian tahun baru itu tidak ada ajaran khusus. Tidak ada ajaran khusus. Baik itu Hijriah aja kita tidak ada. Apalagi Masehi. Maka kita sebagai seorang muslim tidak perlu dalam menyambut tahun baru ini. Yang lebih penting, mari kita ingat diri kita. Apakah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin? Kalau itu yang ada pada diri kita, kita berarti termasuk orang beruntung. Itu yang harus kita ingat. Kalau tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, itu kita rugi umur. Perjalanan hidup semakin mendekati kematian, tidak ada tambahan amal. Kalau tahun baru itu nanti kita lebih buruk dari tahun yang sudah berlalu, kita itu celaka. Iya. Kenapa kita semakin mendekati kubur kok semakin buruk? Naudzubillah min dzalik. Baik itu dari sisi akidah kita, baik itu dari ibadah kita, akhlak kita. Itu ya yang harus kita perhatikan. Maka kita tidak perlu tiru-tiru pada orang lain. Tidak perlu tiru-tiru. Karena kita diingatkan dalam hadis Abu Dawud itu nomor
4031. Beliau ingatkan pada kita, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa tiru-tiru pada suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka dalam Islam tidak ada ritual khusus, apalagi puasa mutlak. Siapa yang ngajari? Itu ibadah. Kalau kita ibadah itu harus mengikuti tuntunan. Maka selama kita nggak ngerti atau belum ngerti tuntunannya, jangan dilakukan. Itu, maka kita sebagai orang Muslim, pergantian waktu tahun itu biasa. Begitu, semoga bisa kita pahami. Baik, demikian tadi ya Bapak Tomo, penjelasan dari Ustadz, semoga dapat menjadi pencerahan. Dan kita beralih ke penelpon yang sudah masuk ini, Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dan di mana Dari ini? Ibu Mutrikah, Bengkulu Utara. Baik, Ibu Muslihah di Bengkulu, apa yang ingin ditanyakan? Mutrikah pakai R, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Iya, di sini setelah saya mendengarkan kajian kilas dari Bapak Ustaz tadi, yang intinya yang saya ambil itu Nabi beristighfar. Nabi beristighfar 100 kali per hari minimal. Nah, itu hadis itu apakah sudah dibrosurkan? Kalau sudah, tahun berapa dan pada bulan apa, agar kami lebih semangat untuk beristighfar atau bertobat dalam sehari semalam, apalagi saya sampaikan pada para jamaah semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tentang istighfar ini Ibu, jadi sudah banyak kita dapatkan ya dalam pelajarannya. Jadi Ibu bisa lihat dalam tentang istighfar, Bu. Jadi tentang istighfar di situ sudah banyak kita dapatkan ya. Jadi di sini tentang istighfar ini Ibu bisa dibaca Ahad 29 April 2001 Ibu. Jadi di situ banyak nanti kita dapatkan. Jadi Ahad 29 April 2001 itu tentang istighfar. Begitu Ibu, semoga bisa dicari brosurnya begitu ya. Baik, demikian ya Ibu. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini Ustadz. Ada di pesan WhatsApp dari Ibu Siti di Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang perbedaan orang kafir dan orang Islam itu adalah sholat. Kalau sholat dikatakan Islam dan jika tidak itu dikatakan kafir. Adakah ayat dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang membahas tentang hal tersebut? Mohon pencerahannya. Iya. Jadi Ibu ya tentang kafir, ini banyak ayat-ayat. Jadi tentang kafir ini Ibu ya, kalau dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 28 itu, di situ kita disentuh. Ayat itu mengingatkan pada kita, kaifa takfuruna billah. Bagaimana kok sampai kamu itu bisa kufur pada Allah, kafir pada Allah? Ini kaifa di situ itu harfu li ta'jubiyah. Heran kok ada manusia yang kafir, kufur pada Allah.
Kalau kita, bahasa kita kan gumun. Wa kuntum amwatan, padahal kamu itu tadinya benda mati, tidak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah memberi kehidupan pada kamu. Ini diingatkan pada manusia. Summa yumitukum, kemudian kamu nanti mati. Gak lama hidup di dunia ini. Maka kita ini diingatkan, kufur itu tidak hanya tidak sholat, termasuk kita orang Islam pun bisa terjerembab dalam kekufuran. Maka kalau dalam ilmu tafsir itu, kufur itu kan ada kafir jumud. Itu kafirnya seperti Fir'aun dan lain sebagainya itu. Dia nggak kenal Tuhan. Orang ateis sekarang itu nggak mau kenal Tuhan. Lah kita jangan sampai, kalau kita tidak itu, kalau kita ini bisa kufrun nifak. Kalau iblis itu kufurnya kufur ainat. Kalau iblis itu kenal akan kekuasaan Allah, tapi tidak mau taat. Maka kalau ada manusia yang nggak mau taat, yaitu termasuk ainat. Kufurnya seperti kufurnya iblis. Lah kita sangat-sangat hati-hati tentang kufur nifak. Walaupun kita sholat, tapi ada jiwa kemunafikan dalam diri kita. Itu hakikatnya juga kafir. Nifak. Naudzubillah. Maka mari kita jaga diri kita, keluarga kita. Jangan sampai terjerembab dalam kekufuran. Naudzubillah. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya Ibu, Bu Siti dari Karanganyar, atas penjelasan yang disampaikan Ustadz. Semoga menjadi pencerahan ke depannya. Dan kita beralih juga, ini ada telepon yang sudah masuk ini Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Yahya di Kalimantan Barat. Baik, Bapak Yahya, silahkan. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Pak ingin menanyakan ini Pak Ustaz. Dulu saya mulai taat sama Allah itu sudah hampir 30 tahun Pak Ustaz. Karena kebodohan saya, ingin waktu sejak akhir banget ingin taat sama Allah, tapi tidak mempunyai pengetahuan. Karena kebetulan saya juga seorang tunanetra, jadi tidak sama dengan orang yang lebih sempurna daripada saya. Jadi yang saya tanyakan, apakah usia saya yang telah lalu itu yang belum taat sama Allah akan diampuni Pak Ustaz? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua mengenai ini Pak Ustaz, di tempat saya ini khususnya di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tentang jadwal sholat. Di sini ada 3 macam jadwal sholat. Yang pertama memakai jadwal yang lama waktu sebelum ada aplikasi gitu. Jadi sekarang sudah banyak jadwal sholat berseliweran. Jadi kita bingung mau makainya itu yang mana. Karena ada perbedaan 2-3 menit, 5 menit misalnya gitu. Terus yang lama itu apakah sudah tidak bisa dipakai lagi Pak Ustaz? Jadi pertanyaannya hanya itu, atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, jadi Allah itu Maha Pengampun.
Allah itu maha kasih sayang, maha pengampun. Maka seberapapun dosa yang kita lakukan, Allah akan mengampuni. Yang penting kita mohon ampun, mendekat. Kita itu kan diajarkan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. La rahmat di sini adalah ampunan. Maka mari, yang penting kita terus berusaha untuk memperbaiki diri. Sisa-sisa umur yang masih Allah berikan pada kita, kita gunakan untuk semakin meningkatkan ketaatan dengan maksimal sesuai dengan kondisi kita. Jadi Bapak maaf kalau tadi jenengan ngendika walaupun termasuk tunanetra tidak ngurangi apa-apa Bapak. Sahabat Nabi itu ada namanya Abdullah bin Ibnu Maktum, tapi sahabat dekat Rasulullah SAW. Bahkan menjadi sebab Rasulullah ditegur oleh Allah SWT. Ngabasa wa tawalla dan seterusnya itu kan itu. Maka tetap kita berbesar hati. Tidak akan mengurangi apa-apa, Bapak. Allah Maha Pengampun. Kalau masa lalu kita mungkin kurang, ya adalah kita sekarang ini yang penting. Mari terus kita perbaiki diri kita. Kemudian yang kedua, tentang waktu Bapak. Waktu yang sangat tepat kita gunakan dalam hal masuk atau belumnya waktu sholat, itu matahari Bapak. Matahari. Kalau jam itu kan hanya untuk membantu. Maka kita lihat saja mataharinya. Jadi umpamanya waktu duhur itu kalau sudah condong ke barat dikit, ya sudah, itu berarti sudah masuk waktu. Mungkin bisa jadi loh, karena jam itu matahari belum condong tapi sudah adzan, bisa jadi. Tapi kalau matahari tidak pernah meleset, mesti benarnya sholat asar umpamanya, kalau bayang-bayang itu sudah lebih panjang daripada bendanya, berarti sudah masuk. Itu kita jelas yakin di situ, jelas yakin. Maghrib apalagi, kalau sudah terbenam ya sudah. Itu waktu-waktu yang Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan pada kita. Maka kalau ada perbedaan ini, nggak perlu bingung Bapak. Kembali saja sebagaimana petunjuk agama. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya Bapak Yahya di Kalimantan Barat. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat mencari pencerahan dan kedepannya tentu menjadi lebih baik lagi. Dan Alhamdulillah ini Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara kita di pagi hari ini. Mungkin ada sedikit penekanan kembali untuk tema materi kita di pagi hari ini. Iya, saudaraku pemirsa dan pendengar yang benar-benar berada. Jadi kan tidak sadar, hari ini adalah ujung tahun 2025 dan kita besok akan masuk tahun baru. Maka jangan salah dalam mensikapi. Hidup kita ini jatahnya semakin berkurang. Maka kita nggak perlu ikut-ikut seperti orang-orang yang lain seperti itu, nggak usah. Kita justru semakin sadar. Kalau namanya umur semakin berkurang, jatah hidup semakin berkurang, kita berarti semakin dekat dengan kubur kita.
Maka kalau kita diingatkan, ya ayyuhal insan innaka katihun ila rabbika hatqan famulaqih. Ayat itu kan sudah sering kita lihat. Manusia itu bersungguh-sungguh dalam perjalanannya menuju pada Allah. Karena waktu nggak pernah mundur. Maka mari kita bersama-sama kita gunakan untuk muhasabah diri kita masing-masing. Muhasabah untuk keluarga kita, supaya ke depan lebih baik daripada hari ini. Begitu, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas kebersamaan dan juga ilmu yang sudah disampaikan dan diberikan kepada kami. Tentunya ini sangat bermanfaat ya untuk kita kembali memulai di tahun yang baru nanti, mempersiapkan diri kita, membekali diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Dan terima kasih Ustaz, semoga di kesempatan berikutnya kita dapat berjumpa kembali. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perjumpaan kita di pagi hari ini di Fajar Hidayah bersama beliau Ustadz Sunarno dengan tema umur adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban, dan tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan tak lupa juga kami mengingatkan kembali bagi Anda yang ingin menginfakkan sebagian harta Anda untuk saudara-saudara kita yang saat ini terdampak musibah, Anda dapat bergabung di program MTA Peduli Bencana pada Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 di nomor rekening 2234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan setelah transfer silahkan Anda konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 081 2298 2256, dan insya Allah apa yang Anda berikan akan sangat bermanfaat membantu saudara-saudara kita dalam pemulihan dan bangkit dari penderitaan atas bencana yang menimpa mereka. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.